Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, bebas penyakit dan selalu bersemangat dalam belajar dan belajar. Untuk pertemuan kali ini Pak Agus akan memberikan konsep lagi ya terkait dengan dinamika partikel ya. Lebih tepatnya Pak Agus nanti akan membahas terkait dengan bagaimana gaya normal itu ditempatkan pada berbagai posisi dan melibatkan gaya gesek yang ada di situ ya. Jadi Pak Gus setelah melihat nilai kalian ya dari nilai PTS kemarin, jadi ada beberapa hal yang perlu dimantapkan konsepnya ya, terkait dengan bagaimana itu gaya normal dalam berbagai posisi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya silakan mengikuti tutorial Pak Gus. Selamat mencoba. Oke, yang pertama gaya normal dan gaya gesek ini, yang pertama posisinya adalah seperti ini. Bagaimana apabila gaya normal di posisi 1 seperti ini ya. Nah sekarang yang perlu kalian ingat dalam setiap kita mengerjakan suatu besaran ya di dalam fisika, itu kita bisa menggunakan diagram gaya ya, kita lukis diagram gayanya. Kalau misalkan dalam posisi datar seperti ini, berarti yang ke atas itu adalah gaya normal atau N simbolnya. Kemudian karena ini memiliki massa, berarti ini gaya W yang ke bawah. Oke, jadi tidak ada pengaruh gaya di situ ya, maksudnya gaya dari luar, hanya dipengaruhi W dan N. Karena di sini adalah gaya gesek ya, ada Pak Gus tuliskan di sini ada mu s, di sini ada mu k, artinya berarti itu permukaannya adalah kasar. Ya, permukaannya adalah kasar. Kalau permukaannya kasar, berarti di sini ada gaya gesek. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Untuk gaya normal ini perhatikan, gaya normal di sini adalah pada posisi sumbu Y. Ingat ya, pada posisi sumbu Y karena ini tidak ada gerakan pada sumbu Y, artinya dia tidak naik turun, berarti dia tidak bergerak pada sumbu Y ya. Berarti di sini berlaku sigma Fy sama dengan 0. Ingat ya, sigma Fy sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini kita peroleh misalnya N sama dengan W. Ingat, di dalam posisi benda pada permukaan datar, gaya normalnya adalah N sama dengan W. Oke, berikutnya. Yang kedua apabila benda diletakkan pada bidang miring ya, bidang miring yang membentuk sudut theta. Nah, seperti ini. Nah, apabila benda ini diletakkan pada bidang miring yang membentuk sudut theta, kemudian permukaan pada bidang miring ini adalah permukaan yang kasar atau mu s ada mu k ya. Kemudian di sini nanti bagaimana kita menentukan gaya normal? Gaya normal adalah tegak lurus pada bidang sentuhnya. Ingat, gaya normal tegak lurus pada bidang sentuh. Berarti ini harus siku-siku terhadap bidang sentuhnya. Nah, kemudian bagaimana arah W? Arah W adalah menuju ke pusat bumi. Kalau menuju ke pusat bumi W di sini, berarti nanti di sini ada arah ke sana menjadi W cos theta, kemudian yang ke sana berarti W sin theta. Ingat, karena di sini permukaannya kasar, ya, karena permukaannya kasar berarti di sini ada gaya gesek, arahnya ke sana sebesar F gesek. Ya. Pak Gus mengatakan di sini Fs karena bendanya diam. Ya, gaya gesek, perhatikan gaya gesek nanti kalau misalkan di situ benda dalam posisi dalam keadaan diam atau tepat akan bergerak ya, tepat akan bergerak berarti di situ diberlakukan gaya gesek statis atau Fs, atau bisa dirumuskan N kali mu s ya. Jadi kalian akan paham apa itu mu s dan apa itu mu k ya. Mu s ini digunakan pada saat bendanya diam atau tepat akan bergerak ya, atau tepat akan bergerak. Kemudian mu k ini digunakan pada saat benda itu bergerak. Nah, ini konsep buat kalian. Penting ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Dalam posisi miring seperti ini ya, nanti akan berlaku pada sigma Fy-nya, berarti kita gunakan ini. Ya, sigma Fy kita gunakan ini. Sigma Fx-nya mana ini? Kita gunakan ini untuk sigma Fx untuk menentukan arah gerakan benda. Karena ini ada pengaruh gaya.
Gaya yang bekerja pada benda ini apa Pak Agus? Adalah W sin theta. Benda memiliki massa, ya, kemudian dia memiliki berat. Karena posisinya miring, berarti muncul W sin theta yang menyebabkan benda itu gerak turun ke bawah. Ini bisa dipahami ya. Kenapa benda ini bergerak turun ke bawah? Karena ada W sin theta. Ya, dengan gaya beratnya dia bisa menggerakkan benda ini turun ke bawah. Dan gerakan ini dengan percepatan A ini nanti dipengaruhi oleh gaya gesek. Ya. Kalau ini bendanya bergerak, berarti ini bukan Fs tapi Fk. Ingat ya, kalau bendanya bergerak berarti kita gunakan Fk. Kalau bendanya diam atau tepat akan bergerak, kita gunakan Fs. Paham ya? Jadi di nomor 2 ini nanti berlaku sigma Fy sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena ini tidak ada lompatan pada sumbu Y. Ini searah dengan sumbu Y. Oke, saya lanjutkan. Di sini berarti apa Pak Gus? Berarti M sama dengan W cos theta. Ingat, kita punya persamaan gaya normal pada bidang miring adalah W cos theta. Paham ya? Kemudian yang kedua, pada sigma Fx, ya, Fx-nya berarti pada sumbu X-nya. Karena ini bergerak dengan percepatan A, maka berlaku hukum 2 Newton. Karena berlaku hukum 2 Newton berarti di sini adalah massa kali percepatan, ya. Karena ini dikalikan massa kali percepatan berarti kita bisa melihat pada gaya ini yang searah dengan A, kalian tulis di depan. Ingat ya, kalau kita ingin mencari sigma F, ya, sigma Fx atau sama dengan M kali A, yang searah dengan A itu kita tulis di depan. Paham ya? Nah, ini saya contohkan. Kalau ini saya searah dengan A berarti ya W sin theta, berarti dikurangi Fk sama dengan M kali A. Ini konsepnya. Apabila benda diletakkan pada bidang miring, kemudian di sini bergerak turun ke bawah, kita punya 2 persamaan. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana apabila benda ini diletakkan pada bidang datar, kemudian ada gaya luar yang mempengaruhi. Gaya luar itu kita umpamakan adalah F, dia membentuk sudut theta. Maka yang perlu kita lakukan, kita buat diagram gaya. Berarti sini F cos theta, yang ke atas adalah F sin theta. Kemana besar gaya normalnya? Gaya normalnya adalah ini, ke atas. Gaya normal. Karena benda ini memiliki berat, memiliki massa, berarti di sini juga memiliki berat. Arahnya kemana? Ke bawah atau menuju ke pusat bumi. Oke. Karena ini dia ada pemuakannya kasar, berarti di sini punya gaya gesek. Arahnya kemana Pak Agus? Ke sana. Gesek. Karena ini bendanya akan bergerak, saya gunakan Fk. Ya, ingat ya. Nah, sekarang apa yang kita bisa bayangkan pada konsep nomor 3 ini? Berarti ini berlaku sigma Fy sama dengan 0. Ingat ya. Kenapa 0? Karena dia tidak bergerak pada sumbu Y-nya. Jadi dia bergerak lurus pada sumbu X-nya. Oke, saya lanjutkan. Berarti dalam persamaan ini perhatikan yang searah ke sumbu Y positif taruh di depan, berarti N min plus ya, plus F sin theta min W sama dengan 0. Kita punya persamaan pada gaya normal adalah ini. Bisa dipahami ya. Kemudian pada sigma Fx bagaimana Pak Agus? Sigma Fx tetap kita gunakan hukum 2 Newton, ya. Berarti massa kali percepatan. Udah kan? Ya. Jadi massa kali percepatan. Karena ini permukaannya datar, kemudian ditarik oleh gaya F. Perhatikan, F ini membentuk sudut. Tapi yang mempengaruhi pada sumbu X adalah F cos theta. Ingat ya? Karena dipengaruhi sudut. Berarti pada sigma Fx sama dengan M kali A, berarti F cos theta min Fk sama dengan M kali A.
kita sudah punya dua persamaan yang penting di sini. Ini nanti proses dalam kita mengerjakan soal ini, ya. Terus yang keempat, apabila bendanya diletakkan pada bidang datar, kemudian di sini ada gaya yang menekan ke bawah sebesar F, kemudian ada gaya F yang bergerak menarik pada sumbu X-nya. Apa yang bisa kita gambarkan pada diagram gaya ini? Gaya normal arahnya tetap ke atas, gaya normal karena punya massa berarti punya W, ya. Karena ini bergerak ke kanan atau searah dengan F itu berarti ini ada FK. Ingat, berarti di sini nanti pada sigma FY, ya, pada sumbu Y-nya, perhatikan arahnya, F-nya kan ke bawah berarti ke searah dengan W-nya, ya. Berarti di sini pada sigma FY sama dengan 0 adalah N min, W min, F sama dengan 0. Mudah sekali. Ini konsep yang pertama. Kemudian pada sumbu X-nya bagaimana Pak? Sumbu X-nya di sini bergerak dengan percepatan A, ya. Berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Ya, yang searah dengan A kita tulis di depan F min, Fk sama dengan M kali A. Oke. Jadi ini adalah beberapa konsep, ya, terkait dengan gaya normal, ya. Biar kalian paham betul, gaya normal itu besarnya berubah tergantung pada posisi bendanya dan tergantung pada bagaimana benda itu dipengaruhi oleh gaya dari luar. Ya, itu konsep yang penting. Ya, diperhatikan dengan seksama pada penjelasan video kali ini. Pak Agus berharap dalam konsep yang Pak Agus berikan pada pertemuan ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang lain. Ya, dan jangan lupa untuk video-video yang lainnya silakan diperhatikan, diamati dengan seksama. Kemudian yang perlu kalian ingat, konsep-konsep yang ada di video itu harus kalian terapkan pada buku kalian. Semoga pertemuan pada kali ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.